Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik, tentunya masih di channel Jendela Mistis. Pada video kali ini, saya tidak akan membagikan sebuah cerita misteri, melainkan di sini saya akan melakukan sebuah tantangan yang diberikan oleh Bang Jambe. Bang Jambe ini adalah salah satu host di channel YouTube yang bernama ngobrol.com. Dan di channel dia ini juga membagikan cerita misteri urban legend ataupun cerita misteri pendakian. Pada video saya yang baru, di situ Bang Jambe sedikit memberikan tantangan kepada saya. Coba Mas, bikin konten di kuburan, kayak uji nyali gitu. Dikarenakan saya sudah merasa tertantang, dan di sini saya akan membuktikan apa saja yang saya alami, ataupun hal apa saja yang terjadi. Simak terus video ini sampai selesai. Dan tanpa berlama-lama, mari kita menuju ke videonya. Jadi untuk kali ini, saya sedang berada di salah satu pemakaman umum yang berada di daerah Sukoharjo. Untuk tepatnya di mana, mohon maaf saya sensor. Di sini saya hanya ingin sedikit membuktikan dan apa saja yang saya lihat di sini. Simak terus video ini agar kalian tahu hal apa saja yang terjadi. Dikarenakan di sini saya hanya ingin membuktikan, saya juga membawa sebuah kopi. Mungkin bisa dikatakan pindah tempat ngopi lah. Biasanya ngopi di rumah, ngopi di warung. Sekarang kita ngopi di kuburan. Susah amat nyari subscriber sampai kayak gini. Nah, jangan lupa juga buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, tekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, agar saya di sini selalu semangat ketika memberikan konten tentang hal mistis. Bagi kalian yang mempunyai sebuah tantangan ataupun challenge untuk saya, silahkan tinggalkan tantangan itu di kolom komentar. Di sini saya hanya ingin sedikit diam lah, tidak begitu banyak bicara, karena saya di sini mencoba untuk melihat hal apa saja ataupun sosok apa saja yang hadir di sini. Oh ya, jadi ini jam menunjukkan pukul setengah 12 malam. Mohon maaf, HP-nya semuanya dijadikan penerangan dan ngerekamnya juga melalui HP, jadi tidak bisa melihatkan secara langsung ini jam berapa. Sebenarnya dari suasana ataupun suhu yang ada di sini belum begitu merasakan hal yang aneh sih. Masih seperti biasanya, seperti angin malam lah. Dan asal kalian tahu, di sebelah kanan saya mungkin banyak beberapa sosok yang sedang melihat. Maaf Mbah, di sini cuma mau nyari rezeki Mbah. Jadi kalian yang di rumah jangan mencoba-coba hal ini sendirian. Dikarenakan mungkin saja bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini saya mengedukasi kalian agar tidak meniru hal ini. Dan asal kalian tahu, di belakang saya sudah ada satu sosok yang dari tadi mungkin
sudah mengikuti lah. Sosok tinggi besar dan badannya penuh dengan bulu. Tadi sempat juga ada reaksi ketika saya baru datang di sini tadi. Jadi seolah-olah seperti melempar sesuatu ke arah kami. Dan ternyata sosok itu masih ada di belakang. Bagi kalian yang bisa melihat hal-hal seperti itu, mungkin kalian bisa melihat sendiri. Ada salah satu sosok yang sedang berdiri di sebelah kanan. Mohon maaf jika kedengaran suara kendaraan, soalnya untuk lokasinya ini bisa dikatakan ya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan jalan raya. Tetapi kalau yang memakai knalpot racing mungkin masih terdengar, jadi mohon maaf. Jangan lupa ngopi yang lagi nonton video ini. Sebenarnya kalau bisa dikatakan seperti rumah kosong atau bangunan yang terbengkalai, itu mungkin bisa ditinggali bangsa jin seperti itu. Tetapi jika kalian ingin melihat yang sebenarnya, datanglah ke kuburan. Dikarenakan kita sendiri pun nanti juga akan tinggal di situ. Jadi sudah tidak heran lagi bahwa sosok-sosok yang berada di kuburan itu sangat banyak. Ya, selain membuat konten di sini, saya juga akan mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dan dikubur di tempat ini. Semoga mereka tenang di alam kubur dan segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk subscribe yuk, bikin video susah. Dibela-belain di kuburan, nonton juga cuma nonton. Ya tolonglah di subscribe ya kan. Satu klik tombol subscribe itu udah merupakan salah satu pahala dari kalian. Dan semoga kalian juga dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kalian yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Mungkin kalian sedikit penasaran sosok apa saja yang saya lihat di sini. Kalau kalian memang benar-benar ingin tahu, yang pertama,
ada sosok seorang wanita, bisa dikatakan Mbak Kunti. Ada juga sosok pocong yang sedari tadi ngawasi saya di sini. Ya, tapi dikarenakan saya tidak mengganggu dan saya hanya ingin sedikit membuktikan lah. Ya, saya harap agar saya tidak diganggu. Kalau untuk sosok wanitanya sendiri sedang duduk di atas pohon kamboja. Pohon yang sudah umum lah, berada di salah satu tempat pemakaman umum. Dan sebenarnya ada salah satu sosok yang menurut saya sedikit berbeda lah di sinilah. Yaitu ada sosok seorang kakek-kakek. Jadi kakek-kakek itu bungkuk lah, dengan tangan di belakang dan melihat ke arah saya. Kalau untuk energi yang lebih besar sendiri, sosoknya yang berada di belakang saya ini tadi. Nah, sebenarnya di sisi kiri saya ini juga terdapat sebuah bangunan. Dan bangunan ini katanya dibangun ketika zaman Belanda sih. Dan saat ini kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Sebenarnya saya ingin masuk ke dalam bangunan ini, tapi untuk akses menuju tempatnya itu agak susah. Jadi yang ditakutkan ada ular nanti. Ternyata ada sosok wanita juga yang berada di atas gedung ini dan melihat ke arah saya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, untuk hal seperti ini atau video seperti ini jangan kalian lakukan kalau belum mempunyai sebuah bekal untuk menghadapi semuanya. Terkadang menghadapi beban hidup aja susah, apalagi menghadapi hal-hal yang seperti ini. Nah, daripada saya sedikit diam, mungkin di sini saya akan menceritakan lah, daripada cuma melihat hal seperti itu. Ceritanya juga sama, ini saya alami ketika di tempat pemakaman umum yang ada di Sumatera Selatan. Kenapa saya bisa sampai ke Sumatera Selatan? Mungkin kalian bisa melihat video dari Jendela Mistis sebelumnya. Jadi awal cerita seperti ini. Di umur saya berapa tahun ya? Untuk umur mohon maaf saya lupa, tetapi untuk saat itu saya masih ingat betul. Saya masih duduk di bangku kelas 3 SD. Nah, jadi
di satu desa saya itu sedang ada kematian ataupun lelayu. Dan saya mendapatkan cerita ini dari salah satu penggali kubur yang berada di sana. Jadi sosok seorang penggali kubur ini, selain dia melakukan atau sedang menggali kubur, dia juga tinggal di tempat pemakaman itu. Seperti sesi kebersihan lah di salah satu tempat pemakaman umum. Nah, dia bercerita, katanya di saat dia sedang menggali kubur, oh ya, ini sudah lama berlalu ya. Jadi ini saya dapatkan ceritanya dari beliau. Ketika beliau ini sedang menggali kubur, beliau ini dikagetkan dengan ada sosok seperti pocong lah di dalam kubur itu. Tetapi padahal tanah yang digali itu tidak ada kuburannya sama sekali. Nah, karena dia melihat ada kain kafan, dia tidak jadi lanjut, langsung ditutup kembali lah pakai tanah. Setelah itu dia mencari tempat yang lain. Dan tempat yang kedua ini ternyata ya tidak ada jasad di situ. Jadi dilanjutkan menggali di tempat itu. Itu kalau menurut saya belum begitu serem lah. Yang menurut saya seram itu di ceritanya dia pernah mengalami sebuah kejadian. Saat itu malam Jumat lah. Malam Jumat beliau kan tinggal di sekitar pemakaman umum itu. Nah, ceritanya beliau ini dari salah satu rumah saudaranya yang juga berada di desa itu, tetapi sudah masuk ke desa. Kalau bapaknya kan tinggal di tempat pemakaman umum. Nah, dia pulang ke rumah dari rumah saudaranya itu sekitar jam setengah 11 malam. Mau tidak mau, kalau dia ingin menuju ke rumahnya itu, dia harus melewati tempat pemakaman umum, atau bisa dikatakan lewat di tengah-tengah kuburan. Nah, ketika dia sudah berada di tengah-tengah kuburan, bapak ini dikagetkan dengan salah satu sosok, yaitu wanita berbaju merah. Mungkin kalian sudah tahu itu apa. Dan bagi yang kalian yang belum tahu, itu adalah kuntilanak merah. Dengan suara tertawanya yang sangat khas. Lalu beliau ini ya dikarenakan sudah terbiasa kan dengan hal-hal seperti itu. Ya beliau ini cuma lewat-lewat saja. Tetapi sebelum lewat di depan sosok itu, beliau permisi. Ya mungkin bisa dikatakan masa permisi dengan hal-hal seperti itu. Lagian mereka kan tidak bisa menjawab. Mungkin ada beberapa dari kalian yang berpikir seperti itu. Tetapi gini, walaupun mereka tidak kelihatan, namanya adab ataupun sopan santun, itu harus dilakukan. Dikarenakan sudah banyak juga kan, mungkin sedang melewati tikungan atau melewati pohon besar. Kan seperti ritual-ritualnya yang lempar koin, yang mengucapkan salam. Karena apa? Itu peribahasanya seperti ini. Jika kita sedang berada di daerah orang lain, jika kita tidak mempunyai adab sopan santun, dipastikan kita tidak aman di situ. Pasti orang-orang berpikir, ini orang pendatang, tidak punya sopan santun. Pastikan diganggu oleh warga situ. Begitu juga dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Itu malah lebih parah. Ya mungkin sedikit cerita seperti itu. Nah, setelah saya baca beberapa komen juga banyak yang menanyakan, masnya indigo ya? Sebenarnya tidak. Jadi saya bisa melihat hal seperti itu tidak sesering indigo lah. Tetapi kejadian ataupun ketika saya melihat suatu sosok
itu terjadi tidak sengaja. Ya, sebenarnya bisa melihat hal seperti ini ada kelebihan juga kelemahannya, ataupun kekurangan lah. Sebagai contoh, misal kita sedang jalan sendirian, tiba-tiba kita dikagetkan dengan salah satu sosok. Spontan kita kaget kan, kecuali kita lewat, sosok itu sudah ada di depan, kita kan sudah melihat, jadi kita sudah siap-siap. Nah, di belakang kalau kalian dengar. Oh ya, ini buat Bang Jambi nih yang ngasih tantangan nih Bang. Kalau saya berhasil mau dikasih apa Bang? Cukup share aja ya Bang ya. Dan doakan juga moga-moga channel ini bisa maju juga kan. Bisa memberikan edukasi kepada semua penonton. Sebenarnya saya sendiri tidak merasakan ada hembusan angin lah. Jadi itu hawanya tuh sunyi, senyap. Nah, semisal di video ini mungkin kalian bertanya, ini kan syuting di tempat pemakaman umum atau kuburan, kenapa tidak ada sosok yang terlihat? Jadi seperti ini brother, saya di sini tidak ada settingan sedikit pun. Kalau ini yang terjadi ya sudah ini saja, jadi tidak ada saya tambah-tambahi. Dikarenakan apa? Misal saya mempunyai settingan tentang penampakan salah satu sosok, sebut saja pocong lah misal ya. Nah, terus di video itu saya sedang memaki sosok itu atau saya bully. Itu tidak saya lakukan. Kalau ini yang terjadi ya sudah ini saja. Bukan karena nggak mau atau tidak ada budget bikin seperti itu. Tetapi asal kalian tahu, misal seperti ini, kita buat video settingan tentang penampakan lah. Lalu kita bisa melihat penampakan itu secara langsung. Dan bahkan di kamera, sosok itu terlihat jelas. Terus dipukul kepalanya lah. Entah itu dipukul atau ditendang. Dan saya harap tolonglah, kalau mereka tidak mengganggu ya apa salahnya juga sih kalau kita menghargai mereka. Lagian mereka juga tidak mengganggu kita. Walaupun kita sebagai manusia. Dikarenakan apa? Hal seperti itu mungkin ya, yang bikin konten itu tahu dengan hal-hal yang seperti itu. Tetapi kan dia mempunyai saudara, entah itu istrinya, itu kedua orang tuanya, atau anaknya. Dan mungkin saja mereka tidak mengetahui hal-hal seperti itu yang ditakutkan.
bukan kita yang diserang, melainkan keluarga kita. Ya mungkin kalau bagi kalian yang melihat video ini tidak terlalu seram, silahkan kalian coba. Kalian coba datang di tempat pemakaman umum di jam setengah 12 dan kalian rasakan sendiri. Saya yakin, walaupun kalian tidak bisa melihat salah satu sosok, tapi kalian akan merasakan bahwa ada hawa yang berbeda. Ini sebenarnya jujur sih, saya bikin konten di sini bukan merasa takut dengan sosok-sosok seperti itu, tetapi saya malah mengingat tentang kematian. Coba kalian bayangkan, ketika kalian sudah tidak sadarkan diri, lalu kalian berada di dalam tanah dan itu sendirian. Coba kalian bayangkan itu. Terkadang mengingat kematian itu adalah hal yang sangat-sangat menakutkan. Tetapi sebelum kita melewati atau mengalami hal seperti itu, alangkah baiknya kita menyiapkan bekal-bekal yang akan kita bawa. Dan saya doakan kalian semua yang sedang menonton ini, semoga ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, di belakang sini nih, kalau kalian tahu ataupun kalian bisa melihat. Nah, sosok apa coba yang di belakang? Kalau kalian bisa melihat, silahkan komen di kolom komentar. Jujur sedikit merinding lah di sini lah. Karena yang di belakang itu benar-benar jelas. Itu sosok wanita yang sedang terbang. Dan itu sangat kelihatan. Oh alah malah kok rodok beda ini piye iki.
Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya agak-agak beda dikit lah kalau inilah. Biasanya kalau saya melihat seperti itu tuh biasa. Tapi ini kok agak gimana gitu. Nah, jangan ditiru. Hal seperti ini jangan ditiru. Takutnya nanti kalian ketika keluar dari tempat seperti ini, sosok itu mengikuti kalian dan akan berdampak buruk untuk diri kalian. Sumpah, ini saya tidak bohong. Ini benar-benar jelas. Alah Bang Jambe, Bang Jambe. Aku nganti kok ngene yo, harusnya didapat apa gitu loh, Bang. Ini serius, Bang. Tapi mohon maaf dikarenakan dengan alat seadanya saya bikin video ini. Saya tidak bisa mengesut secara langsung sosok itu, tapi saya bisa menceritakan. Dan ini benar-benar jujur lah. Kalau kalian tidak percaya ya mungkin monggo sama saya di sini. Ngopi dulu, ngopi. Nah, kalian bayangkan ya kan, kalian melihat seperti itu. Nah, saya sedikit menjabarkan lah posisi yang di belakang ini yang menurut saya beda ini kan. Jadi di belakang saya ini kan sungai. Nah, di tengah-tengah sungai itu tuh berdiri menghadap saya. Dan itu cuman diem aja di situ. Kalau itu manusia, nggak mungkin manusia bisa terbang ya kan. Sekali lagi saya ingatkan, jangan ditiru hal seperti ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Cukup saya saja. Mungkin juga ada beberapa dari kalian, alah paling itu juga bohong apa gimana gitu kan, paling gimmick. Mungkin diantara kalian ada yang berpikir seperti itu. Ya monggo, kalau kalian ada waktu luang silahkan ikut saya dan kalian rasakan sendiri agar kalian percaya. Dan itu masih di situ lah, biarin lah. Ini saya bikin video sekuat saya ya. Kalau kuat setengah jam ya setengah jam. Kalau lebih ya lebih.
Dikarenakan besok saya juga kerja. Jadi kalau bikin konten ya jam-jam seginilah, jam setengah 12, jam 12. Ini sebenarnya sosok wanita ini sedikit jahil sih. Terkadang hidup ya gini, bos. Biasa kita ngopi di warung, di rumah. Tapi coba kalian nikmati sendiri sensasi ngopi di malam hari yang ditemani oleh secangkir kopi dan sebungkus rokok. Dan itu di kuburan. Syahdu Pol. Ya Allah, ya Rabbi. Kok mbak ora ngaleh-ngaleh. Nggak apa-apa, mungkin mau ngeliat ya kan. Ini nih juga sedikit saran nih kan ya. Kalau di tempat angker atau di kuburan, jangan pernah lah kalian meminta sesuatu, apalagi nomor togel kan yang biasanya diminta. Kalau minta ya sama Tuhan, jangan sama hal-hal seperti itu. Kita mempercayai hal seperti itu wajib, tetapi Tuhanlah yang mempunyai segalanya. Dan kalau kita minta apa-apa ya sama Tuhan. Dan juga tips sedikit bagi kalian ya kan. Ketika melihat sosok seperti itu, usahakan jangan panik. Nah, dikarenakan apa? Kalau kalian panik melihat seperti itu, mental kalian akan down. Nah, disitulah rasa takut sudah mulai timbul. Ya, kalau bisa baca-baca Al-Quran, baca-baca ayat yang kalian hafal, atau zikir lah, agar kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kasat mata. Saya sedikit bingung sebenarnya sih sama yang di belakang itu. Dari tadi ya kan, tetap diem di situ.
Dan yang sangat menonjol juga hal itu. Selain yang belakang yang berbadan tinggi besar, berbulu dan hitam itu. Selain itu juga ada, yaitu sosok wanita ini. Mohon maaf kalau saya sering lihat ke belakang. Ya, saya cuma memastikan apakah itu masih ada atau tidak. Dan ternyata ketika saya lihat, itu masih di situ. Yuk Bang Jambe, yuk kalau pulang ke Jogja Bang, uji nyali sama saya Bang. Nah sebenarnya nggak uji nyali sih. Kalau kita uji nyali itu ketika kita gajian, di waktu gajian, tetapi gaji yang kita dapat tidak sesuai dengan harapan kita. Itu yang dinamakan uji nyali. Kalau kita kuat ya bersyukur. Kalau kita tidak kuat ya pasti resign, mencari tempat kerja lain, ya kan. Nah, asal kalian tahu, kalau sosok wanita ini baru benar-benar kakinya tidak nampak ke tanah dan dia melayang. Udah biarin lah. Ini udah 30 menit. Saya kasih bonus lah 10 menit lagi. Jadi biar 40 menit. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya kan. Bang, kalau bisa melihat seperti itu, hal apa yang paling menakutkan yang pernah abang alami? Mungkin ada salah satu dari kalian yang bertanya seperti itu. Jadi seperti ini. Melihat hal-hal seperti itu, sudah saya katakan hal yang wajar. Tetapi saya juga sedikit ada rasa takut lah dengan salah satu sosok. Jika sosok itu bermuka hancur atau badannya tidak tidak lengkap lah, entah tangannya yang nggak ada atau matanya nggak ada, kepalanya nggak ada, itu lebih menjurus ke bukan takut sih sebenarnya, lebih ke risih lah, jijik. Apalagi misal kalau kita di jalan ya kan, kita melihat ada kecelakaan dan kecelakaan itu sampai membuat isi yang berada di dalam tubuhnya ini keluar. Jadi mungkin seperti itu. Terus kalau hal lucu yang saya alami ya kan, dengan hal-hal seperti itu tuh sebenarnya pernah. Itu ke sosok pocong lah. Nah, jadi waktu itu saya kan lagi duduk nih kan ya di depan rumah. Nah, tiba-tiba dari arah utara ya kan. Jadi arah utara ada pocong yang sedang lompat-lompat dan lewat pas di depan saya. Dan asal kalian tahu, sosok pocong ini jika melompat itu tuh gimana ya? Jaraknya juga bisa dikatakan jauh lah. Jika kita manusia mungkin kita tidak bisa seperti itu. Jadi misal kalau ada sosok pocong yang cuma loncatnya 1 meter, setengah meter, itu bisa dikatakan settingan. Kalau yang asli itu bisa sampai
ke 5 meter, 6 meter, bahkan 10 meter. Bahkan ketika dia meloncat, tiba-tiba dia terbang. Itu. Terus tanda-tanda jika kalian sedang berada di salah satu area dan kalian sedang ditemani oleh sosok tak kasat mata. Saya sedikit memberikan ciri-ciri lah. Apa saja ciri-ciri jika kita sedang ditemani dengan hal-hal yang tak kasat mata. Yang paling awam, paling umum, yaitu hawa. Seperti misal, kita masuk ke salah satu ruangan, dan ruangan itu bisa dikatakan tidak ada ventilasi udaranya. Tetapi di dalam ruangan itu, ketika kita masuk ke dalam ruangan itu, suasananya itu jadi dingin lah. Tidak seperti ruangan yang apek pada umumnya. Dan misal kalian lagi di jalan atau lagi di apa, itu juga sama. Hawanya yang berbeda. Misal kalian tiba-tiba jalan terus merinding, lebih baik kalian baca doa. Walaupun kalian tidak bisa melihat loh ya, tetapi kalian bisa merasakan. Lalu apalagi bang ciri-cirinya yang kedua? Ciri-ciri yang kedua itu aroma penciuman kita lah. Jadi salah satu gimana ya, setiap sosok itu mempunyai aroma yang berbeda-beda. Sebagai contoh, semisal Mbak Kunti lah, itu sudah sangat khas dengan aroma melati. Kalau sosok pocong, itu sudah sangat khas dengan bau yang tidak sedap, bahkan seperti bangkai. Kalau sosok Mbah Genderuwo, itu seperti kita sedang membakar singkong. Jadi itu sedikit ciri-ciri lah jika di sekitar kalian itu ada sosok tak kasat mata. Lalu apalagi bang ciri yang ketiga? Ciri yang ketiga, kalian mungkin bisa merasakan pusing lah. Nah, misal kalian sedang berada di salah satu tempat, dan tempatnya itu bisa dikatakan wingit atau keramat atau angker ya kan. Lalu tiba-tiba kalian merasa pusing, mual. Itu sudah hal yang wajar dikarenakan energi kita itu berbenturan. Jadi itu ciri-ciri yang ketiga. Misal ada lagi yang bertanya, tapi bang, saya merasakan semua itu, tetapi saya tidak bisa melihat sosok yang berada di sekitar saya. Mungkin di antara kalian ada yang menanyakan seperti itu kan. Jadi seperti ini, kita dilahirkan di dunia, ada yang dibekali kita bisa melihat sosok dan juga bisa merasakan energinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa melihat, tetapi kita bisa merasakan. Yang ketiga ini, tidak bisa merasakan dan juga tidak bisa melihat. Yang ketiga ini mungkin ya kan, tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Walaupun ini sudah 2022, bisa dikatakan zaman sudah modern ya kan. Tetapi yang dinamakan hal gaib, mau sampai kapanpun itu tetap ada. Tetapi jangan disalahgunakan hal-hal yang seperti itu. Entah itu mau nyari pesugihan atau ada niatan yang tidak baik. Mungkin banyak yang berhasil ya kan, yang mempunyai pesugihan. Bahkan saya sendiri kemarin sudah sempat mau jadi tumbal. Tetapi asal kalian tahu, bagi kalian yang mungkin ekonomi sulit, nyari kerja susah, mau dapat uang dari mana, terus iman kalian tergoda dengan pesugihan, ya tolonglah kalian yakinkan lagi.
Yang namanya bersekutu dengan hal-hal yang tidak kasat mata atau dengan hal gaib, lebih kasarnya lagi dengan setan, ya kan? Itu tidak diridhoi oleh Tuhan. Bahkan di semua agama mengajarkan seperti itu. Nah, seperti saya ini aja lah, udah bikin konten malam-malam, ya kan, di kuburan. Kadang-kadang juga ada yang cuma melihat, tidak subscribe. Ya seperti itulah pahitnya kehidupan. Tetapi di sini saya yakin namanya roda kehidupan itu akan berputar lah. Dan bagi kalian yang sedang menonton video ini, mungkin kalian sedang merasakan yang seperti itu. Merasakan ekonomi sulit, nyari kerja juga susah. Ya, kita berusaha dan berdoa. Kita percaya saja sih, kalau rencana Tuhan itu lebih baik. Bukannya kita pengen kaya malah cari pesugihan, itu salah. Nanti giliran bangkrut, giliran tidak bisa ngasih tumbal, nyusahin orang, ya kan? Yang mending nggak usah. Misal di usia tua, orang yang punya pesugihan, dia sakit keras, dia sekarat, ya kan? Padahal semasa hidupnya siapa saja dijadikan tumbal. Giliran mau mati aja baru nyusahin orang. Ya intinya janganlah seperti itulah. Ya kita nikmatin aja, namanya hidup, ya kan? Kadang pahit, kadang manis. Nah, mungkin juga nih di antara kalian, ya kan, Bang, kalau bisa ngelihat seperti itu, coba dong dimintain apa gitu, biar kaya atau biar apa. Mungkin juga ada yang berpikir seperti itu, ya kan. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, saya tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Pertama, sudah menyimpang, ya kan. Yang kedua, menyusahkan orang lain. Yang ketiga, hasilnya tidak berkah. Ya mungkin ada juga sih salah satu orang mungkin, ya kan, dia mempunyai pesugihan dan dia baik dengan orang lain. Itu juga ada. Misal setiap malam ini, setiap malam Jumat atau malam Selasa, ya kan, harus nyiapin sajen, bagi-bagi ke orang-orang, entah itu makanan atau uang. Ya kalau kita punya uang sih, kita mau mencari kebaikan di mata orang lain gampang. Apalagi di kondisi yang sedang sulit seperti ini. Nah, jika kalian, Bang, seperti itu gimana sih? Orang punya pesugihan tapi dia baik dengan orang lain. Ya itu sama saja bohong, kawan. Orang yang dikasih kan tidak tahu, ya kan, apa maksudnya. Bukan berarti kita berpikir negatif. Ya kita harus tetap berpikir positif. Dan misal kita dikasih makan oleh orang lain atau dikasih makanan, ya usahakan berdoalah, biar sedikit membuang energi-energi gaib yang ada di dalam makanan itu. Nah, itu kan kalau pesugihan, ya kan. Sekarang saya ingatkan lagi tentang pengasihan. Misal, ya kan, ada salah satu di antara kalian yang sulit mencari jodoh. Cukup kalian bersabar, berdoa dan berusaha, dan kuatkan iman kalian. Jangan sampai terjerumus dengan hal-hal yang seperti itu. Misal semar mesem, pelet semar mesem, ya kan, jaran goyang, dan lain-lain. Iya, itu memang bisa membantu kalian biar cepat mendapatkan jodoh. Tetapi kalian akan merasakan hal negatifnya ketika kalian sudah tua. Entah itu rumah tangganya hancur,
atau istri kalian sakit, ya kita percaya aja sih. Kalau memang belum diberikan jodoh, mungkin Tuhan lagi menyiapkan jodoh terbaik untuk kita. Oke, sudah ya Bang Jambe ya. Saya lolos untuk melakukan tantangan ini, Bang. Dan ya yang saya lihat di sini seperti itu tadi, ada kuntilanak, genderuwo, pocong, dan sosok wanita di belakang saya itu juga masih. Dan saya berkata ini jujur, tidak ada bohong-bohongan, nggak ada lah. Lebih baik ngomong apa adanya daripada ditambah-tambahin. Oke ya sudah, mungkin itu saja yang saya alami dan saya lihat ketika berada di tempat pemakaman umum. Dan tantangan saya sudah selesai. Nah, bagi kalian yang sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa untuk tinggalkan subscribe, like, komen, dan share sebanyak mungkin. Agar di sini saya selalu semangat ketika memberikan konten cerita mistis, informasi mistis, ataupun pembuktian seperti ini. Ya mungkin kalian mengatakan ini adalah uji nyali. Saya Taufik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.